Hati Master Dao Jiwa dipenuhi dengan rasa jijik. Anak di depannya ini, aku khawatir dia tidak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan dirinya ke puncak. Dulu, aku adalah Dao Lord tingkat atas, dan aku maju ke Lord of the Abyss dengan Dao Jiwa Agung. Dao Jiwa tidak terlihat dan tak berwujud, dan itu adalah Dao terkuat di dunia ini. Jika kau ingin aku pulih ke puncak, cara tercepat adalah memberiku tubuh Dao Lord tingkat atas. Dao Lord Jiwa melayang di langit dan bumi. Meskipun dia dalam bahaya, momentumnya masih membanggakan. Umumnya, Dao Lord yang kuat mati dan Dao mereka hancur, hanya menyisakan jiwa mereka yang tersisa. Sesulit jurang untuk pulih ke puncak, bahkan jika mereka mengambil alih tubuh orang lain. Tapi aku berbeda. Dengan jiwaku, aku dapat dengan mudah berintegrasi ke dalam tubuh orang lain dan memulihkan kultivasiku dengan kecepatan tercepat. Namun demikian, kekuatan tubuh yang kuambil alih sangat memengaruhi waktu pemulihanku, dan apakah aku akhirnya bisa pulih hingga mencapai puncaknya. Dao Lord of Soul memandang Qin Chen dengan jijik, ini juga alasan mengapa aku telah bersembunyi di Soul Burial Abyss selama bertahun-tahun, dan aku memiliki banyak kesempatan untuk mengambil alih tubuh-tubuh itu, tetapi aku tidak pernah bergerak sampai aku menunggumu, lalu aku memilih untuk bergerak. Sayang sekali. Dao Lord of Soul menghela napas. Sebenarnya, selama ribuan tahun, ia memiliki banyak kesempatan untuk memiliki tubuh lain. Lagi pula, Soul Burial Abyss telah melihat banyak domain master tingkat atas datang untuk berlatih. Namun, jika ia melakukannya, ia kemungkinan besar akan terbongkar, dimata-matai oleh para ahli tingkat Dao Lord lainnya. Lebih jauh lagi, para domain master tingkat atas itu, meskipun sangat dihormati oleh para ahli biasa di Abyss, sungguh tidak berarti baginya, seorang mantan Dao Lord. Bahkan jika ia akhirnya bisa mendapatkan kembali status Dao Lord, ia kemungkinan besar tidak akan pernah mencapai puncaknya. Itulah sebabnya ia terbaring tak berdaya selama bertahun-tahun. Hingga ia bertemu Qin Chen. Namun, siapa sangka ia tiba-tiba menabrak tembok, 3 sekaligus. Bagaimana mungkin ia tidak muntah darah? Sudah waktunya, sudah takdir. Sang Master Dao Jiwa menghela napas dan menggelengkan kepala, mungkin inilah takdirku, seumur hidup penuh kelicikan, hanya untuk dikalahkan dalam sekejap. Boom! Kekuatan jiwa yang tak terbatas meletus dari sisa jiwa sang Master Dao Jiwa, seketika berubah menjadi pusaran badai yang tak berujung dan mengerikan yang memenuhi langit dan bumi. Ekspresi penguasa domain hukuman penjara sedikit berubah. Tuanku, hati-hati. Orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Petik 2. Begitu penguasa domain hukuman penjara selesai berbicara, ia langsung menghalangi jalan Qin Chen. Sungguh menjijikkan seorang antek sepertimu muncul di jurangku. Melihat ini, mata penguasa Dao Jiwa dingin, menampakkan penghinaan dan kedinginan. Qin Chen mengulurkan tangan dan mendorong penguasa domain hukuman penjara menjauh. Ia menatap Dewa Dao Jiwa dengan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba bertepuk tangan. Papa, suara tepuk tangan yang riuh bergema di kehampaan, renyah dan menyenangkan. Semua orang menatap Qin Chen dengan takjub. Kau, ekspresi Dewa Dao Jiwa juga muram, kekuatan jiwanya berfluktuasi, dan tatapannya dingin. Anak ini, dalam kondisinya saat ini, benar-benar ingin mengejeknya. Kau pantas menjadi mantan pembangkit tenaga listrik teratas di jurang ini. Kau lebih baik mati daripada menyerah. Aku mengagumimu. Qin Chen tampak menyesal dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sayang sekali. Aku ingin menyelamatkan nyawamu dan memberimu kesempatan untuk pulih ke puncakmu, tapi aku tidak menyangka kau begitu tidak tahu berterima kasih. Baiklah. Kalau begitu, silakan hancurkan diri sendiri. Qin Chen berkata dengan tenang, melayang di sana. Konyol. Kau masih mengatakan hal-hal seperti itu saat ini. Apa kau benar-benar menganggapku idiot? Dewa Dao Jiwa mencibir. Apa kau tidak mengerti apa yang baru saja kukatakan? Ia melirik orang-orang di sekitarnya. Sekarang aku hanya punya sisa jiwa ini. Jika aku ingin memiliki kesempatan untuk pulih ke puncakku di masa depan, aku harus langsung mengambil alih tubuh salah satu dari mereka sekarang. Apakah kau bersedia?
Dewa Dao Jiwa mencibir dan menatap Dewa Domain Hukuman Penjara. Atau apakah kau bersedia memberikan orang ini kepadaku? Ekspresi penguasa domain hukuman penjara tiba-tiba berubah. Tuanku. Suaranya bergetar, wajahnya memucat. Tuanku, aku hanya selangkah lagi menjadi Master Dao. Kumohon beri aku waktu. Aku akan menerobos secepat mungkin dan melayanimu, bahkan jika itu berarti kematian. Penguasa domain hukuman penjara dipenuhi kepanikan. Ia bahkan bukan seorang Master Dao sekarang, dan Master Dao Jiwa sebelumnya pernah menjadi Master Dao tingkat atas. Sebagai perbandingan, nilainya jauh lebih rendah. Jika tuanku punya pikiran, maka jangan khawatir, hukuman penjara. Aku bukan tipe orang yang akan meninggalkan bawahanku. Qin Chen menatapnya tanpa berkata-kata. Benar, Paman Qin bukan orang seperti itu. Kau khawatir tanpa alasan. Mo Nianli juga melirik penguasa domain hukuman penjara dalam diam. Ya, aku terlalu curiga, kata penguasa domain hukuman penjara buru-buru, tetapi hatinya masih bimbang. Menghadapi keuntungan, ia tak kuasa menahan rasa panik dan khawatir. Karena kau bahkan tak mau memberikan orang ini padaku, bagaimana lagi aku bisa kembali ke puncakku? Kau tak bisa begitu saja menyerahkan mereka berdua padaku, kan? Dewa Dao Jiwa mencibir Qin Chen. Manusia laut kosmik ini sungguh licik, mencoba menipunya. Tentu saja tidak. Lalu apa yang kau katakan? Dewa Dao Jiwa mencibir. Masih bisakah kau memanggil mayat Dewa Dao untuk kurasuki? Sesulit apa? Ia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Qin Chen tiba-tiba tertawa. Ia mengangkat tangannya, dan boom, mayat besar leluhur klan Kaisar Mayat Hidup langsung muncul di antara langit dan bumi. Ini adalah mayat leluhur klan Kaisar Mayat Hidup Laut Kosmik. Meskipun sebagian kekuatan aslinya telah terkuras, ia masih tubuh setingkat Dewa Dao. Seharusnya lebih dari cukup untuk membawa jiwamu yang tersisa, kan? Kata Qin Chen tenang. Semua orang menatap mayat leluhur klan Kaisar Mayat Hidup itu, tercengang. Bahkan Master Dao Jiwa menatap Qin Chen dengan takjub, tak percaya. Kau berencana memberikan mayat ini kepadaku untuk dimiliki. Apa? Kau tidak bisa melakukannya. Qin Chen menatapnya dengan acuh tak acuh. Meskipun leluhur Kaisar Abadi ini berasal dari klan Laut Kosmik, dengan kekuatan spiritualmu, memiliki mayat ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Atau semua yang kau katakan sebelumnya hanya bualan? Aku, Master Dao Jiwa tercengang. Apakah itu mustahil? Meskipun dia belum mencobanya, memikirkannya dengan saksama, ini benar-benar berhasil. Lagi pula, leluhur Kaisar Abadi ini adalah makhluk berdimensi tinggi yang kuat dari Laut Kosmik. Makhluk berdimensi tinggi, dengan tubuh mereka yang bertransformasi ke dimensi yang lebih tinggi, dapat melarikan diri ke dunia berdimensi yang lebih tinggi. Meskipun abis dan laut kosmik benar-benar berbeda, transformasi mereka ke dimensi yang lebih tinggi memiliki kesamaan. Faktanya, kekuatan laut kosmik menawarkan manfaat dan suplemen khusus bagi klan abisnya. Inilah sebabnya abis sering berusaha menyerang laut kosmik. Jika ia bisa menempati tubuh ini, ia tak hanya akan menemukan tubuh baru, tetapi juga akan mendapatkan kekuatan laut kosmik yang selalu ia idamkan, kekuatan dimensi yang lebih tinggi. Mungkin itu akan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Tanda seru. Pada saat itu, jiwa sisa Soul Dao Master tiba-tiba mulai berfluktuasi hebat, pikirannya berpacu. Fang Muring tak bisa menahan diri untuk melirik Qin Chen dengan cemas. Mayat leluhur Kaisar Mayat Hidup ini telah diberikan oleh Kaisar kuno untuk membantu Chen menerobos ke alam dimensi yang lebih tinggi. Jika diberikan kepada Soul Dao Master, maka Qin Chen dengan lembut mengangkat tangannya untuk menghentikan Fang Muring mengatakan apapun lagi. Ia hanya menatap Soul Dao Master, hanya satu kata, apakah kau ingin melakukannya atau tidak? Qin Chen menatap Soul Dao Master dengan tenang, matanya tenang.